Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, kita mau bahas sesuatu yang lagi sering banget nih kita denger. Dan kayaknya penting banget gimana sih perusahaan itu menghadapi risiko sama peluang soal lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG itulah. Iya. Sumber kita kali ini bab 13 soal Sustainability Risk Management. Jadi misi kita ya bongkar nih, kenapa ngurusin isu ini tuh bukan sekedar biar kelihatan bagus aja, tapi krusial buat jangka panjang. Siap ya? Siap. Intinya gini, isu ESG ini udah bukan soal etika doang. Sekarang udah jadi bagian penting dari strategi, bahkan finansial perusahaan. Oke. Materi kita nunjukin gimana isu yang sama itu bisa bawa resiko, potensi rugi gitu, tapi di sisi lain bisa juga buka peluang buat untung. Dua sisi mata uang lah. Menarik. Opis, kita mulai dari yang serem dulu deh risikonya. Sebenarnya apa sih risiko keberlanjutan ini? Kalau dari sumber kita gimana? Intinya sih potensi dampak negatif ya. Dampak buruk ke keuangan, ke operasi, atau reputasi perusahaan gara-gara isu ESG tadi. Nah, sumber kita ngebaginya jadi beberapa jenis. Ada risiko fisik. Risiko fisik. Ya, ini dampak langsung perubahan iklim yang kelihatan mata gitu. Kayak banjir, kekeringan. Ini kan bisa ngerusak aset fisik ya, pabrik misalnya, atau bikin rantai pasok macet. Data IPCC juga sering nyorot ini. Oh, jadi kayak pabrik kena badai atau panen gagal gitu ya? Kebayang sih. Terus ada lagi, risiko transisi. Ini kok kayaknya lebih, nggak kelihatan langsung ya? Betul. Ini lebih ke, gimana ya, efek dari pergeseran global ke ekonomi rendah karbon. TCFD juga jelasin ini. Jadi risikonya itu bisa dari perubahan kebijakan. Misalnya tiba-tiba ada pajak karbon, kan biaya naik tuh. Wah, iya juga. Terus ada teknologi baru kayak energi terbarukan yang bisa gusur pemain lama. Belum lagi selera pasar yang makin pengen produk hijau kan, sama tekanan reputasi juga. Jadi nggak cuma soal aturan baru ya, tapi juga teknologi sama maunya pasar yang berubah cepat gitu. Tepat sekali. Nah, selain itu, ada lagi risiko regulasi yang lebih spesifik. Ya, contohnya aturan emisi makin ketat atau aturan limbah baru, gitulah. OECD sering bahas ini. Oke. Terus, risiko reputasi. Ini jelas lah ya, kehilangan kepercayaan pelanggan, investor, atau bahkan karyawan, gara-gara dianggap nggak peduli lingkungan atau sosial. Weber pernah nulis soal ini. Iya. Reputasi penting banget ya. Banget. Terakhir ada risiko operasional. Ini gangguan bisnis karena misalnya air jadi langka atau ada konflik sosial di daerah operasi. World Bank juga nyatet ini. Waduh, banyak juga ya jenis risikonya. Kalau gini terus kesannya kok negatif mulu ya? Apa nggak ada sisi positifnya gitu? Peluangnya mungkin? Nah, ini dia sisi baliknya. Justru sumber kita, termasuk dari WF, ngelihat tantangan ini sebagai ladang peluang. Peluang-peluang gimana tuh? Peluang buat, bikin nilai baru jadi lebih unggul dari pesaing. Contohnya banyak banget. Pertama, inovasi. Kayak bikin produk atau jasa yang ramah lingkungan. Kendaraan listrik misalnya, atau solusi hemat energi. Ini kan bisa buka pasar baru. Nidu Mulu pernah bahas ini. Oh, inovasi yang jawab tantangan lingkungan ya. Keren sih. Selain itu? Ada efisiensi sumber daya. Ini kan logis ya. Kalau kita hemat energi, hemat air, hemat bahan baku, biaya operasional turun dong. Porter sama Kramer nekenin ini. Betul juga, hemat sama dengan untung ya. Iya kan? Terus, kalau kinerja ESG kita bagus, itu bisa buka akses ke pasar baru atau masuk ke rantai pasok global yang standarnya tinggi soal keberlanjutan. UN Global Compact juga nyebutin ini. Wah, jadi ESG bukan cuma soal ngeluarin duit ya, tapi bisa jadi kunci masuk pasar tertentu. Persis. Terus jangan lupa peningkatan reputasi. Kalau citra perusahaan bagus, kan lebih gampang narik karyawan bagus, pelanggan loyal, sama investor jangka panjang. Edmonds nemuin ini. Masuk akal banget. Bahkan, bisa juga memicu model bisnis baru. Contohnya ekonomi sirkular, yang idenya dari Ellen MacArthur Foundation itu. Ngubah sampah jadi duit gampangnya. Iya, lagi ngetren tuh ekonomi sirkular. Dan yang nggak kalah penting nih, sekarang makin banyak akses ke pembiayaan hijau atau green finance. Jadi lebih gampang cari modal buat proyek-proyek hijau. Oke. Jadi jelas ya, ada risiko, tapi peluangnya juga gede. Terus, gimana cara ngelolanya?
Sumber kita nyebut mitigasi sama adaptasi. Bedanya apa tuh? Oke, jadi mitigasi itu gampangnya usaha buat ngurangin kemungkinan risikonya terjadi, ataupun kalaupun terjadi, dampaknya nggak parah-parah banget. Ngacu ke standar kayak ISO 30.000 sih. Contohnya gimana? Contohnya, buat resiko lingkungan ya hemat energi tadi. Buat resiko sosial, ya pastiin praktik kerjanya adil. Buat tata kelola, ya perkuat pengawasan internalnya. Oke, jadi ini lebih ke pencegahan atau ngurangin dampak ya? Kalau adaptasi? Nah, adaptasi itu kalau menurut kerangka IPCC, lebih ke penyesuaian diri sama dampak yang kayaknya, udah nggak bisa dihindarin lagi. Oh, pasrah gitu. Bukan pasrah sih, tapi lebih siap-siap. Misalnya, bangun infrastruktur yang tahan cuaca ekstrim buat adaptasi resiko fisik iklim. Atau bikin rencana bisnis yang kuat kalau ada gangguan operasional atau reputasi. Itu adaptasi buat resiko tata kelola. Dua-duanya ini penting saling ngelengkapin, bukan pilih salah satu. Oh gitu, oke, paham sekarang. Nah, terus kenapa sih ini semua penting buat Anda, pendengar kita? Kayaknya kok urusan perusahaan banget ya? Eits, jangan salah. Gimana tuh? Justru ini relevan banget buat Anda. Memahami risiko dan peluang ESG ini bisa ngaruh banyak. Mungkin Anda investor, kan jadi bisa nilai saham lebih bagus buat jangka panjang. Atau Anda lagi cari kerja, bisa lihat industri mana yang lebih siap hadapi masa depan. Bener juga. Atau sebagai konsumen ya? Betul. Sebagai konsumen, Anda jadi bisa milih produk atau jasa yang lebih bertanggung jawab. Paling nggak Anda jadi lebih ngerti lah kalau baca berita soal perusahaan sama isu perubahan iklim. Nggak cuma sekedar lewat aja. Iya, setuju. Jadi lebih melek isu ya? Betul sekali. Kalau kita tarik benang merahnya nih, pesannya jelas banget. Ngelola resiko dan nangkap peluang ESG itu udah bukan soal pencitraan lagi. Udah jadi inti strategi bisnis. Jadi penentu perusahaan itu bisa tahan lama atau enggak di dunia yang berubah terus ini. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber kita tadi ya? Ya, ada. Jadi materi kita tuh sempat nyinggung peran akuntan. Katanya mereka penting buat ngukur sama ngelaporin resiko-resiko ini. Kan mereka jago analisis data. Iya. Nah, ini bikin mikir lebih luas lagi buat Anda renungkan nih. Selain akuntan, gimana ya profesi Anda? Atau bahkan tindakan kita sebagai individu sehari-hari? Gitu. Bisa nggak sih kita ikut ngukur, ngurangin, atau adaptasi sama resiko keberlanjutan ini? Mungkin ada cara-cara baru yang belum kepikiran sama kita semua. Sesuatu buat Anda eksplorasi sendirilah.